Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ini materi untuk bahasa Inggris kelas 6 hari Selasa ya, besok nih. Materi untuk hari Selasa. Jadi untuk hari ini buat yang ini videonya untuk yang online dan juga untuk yang offline ya. Nanti yang offline bisa di putar kembali videonya, pelajari kembali videonya nanti di rumah. Nah, untuk yang online ini jadi materinya sekalian. Untuk hari ini pembahasannya kita akan membahas masih sedikit membahas tentang present continuous tense. Jadi kita review dulu present continuous tense. Lalu setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi ya, present continuous tense review. Ini jawaban untuk soal yang kemarin ya, untuk activity C, D, and E. Jadi untuk yang di buku, di C, di halaman berapa kemarin itu. Activity C itu ada di halaman 3. Ya, jadi ini yang kemarin tugas halaman 3 dan halaman 5. Untuk yang activity C setelah dicek ternyata masih ya C bukan activity C aja ya. Jadi ada beberapa yang masih kurang tepat jawabnya ya. Jawabannya kurang tepat, masih menggunakan verb 1, padahal kalau present continuous tense sebagaimana sudah dijelaskan menggunakan verb ing ya. Subject tambah to be tambah verb ing. Jadi, nah contohnya ini. Jawaban yang pertama, Rooney is watching the TV. Rooney is watching TV in the living room. Nah, Rooney subjek, lalu tambahkan is, tambahkan to be. Kenapa is? Karena subjeknya adalah Rooney, yaitu satu orang, he. Jadi sama aja kita bilang he is ya. Rooney is. Lalu setelah to be pakai ing, watching. Rooney is watching TV in the living room. Oke. Lalu yang kedua, Joe is not playing basketball in the schoolyard. Joe, subjeknya. Lalu tambah to be-nya is. Kenapa is? Karena Joe itu satu orang laki-laki. Sama dengan he, maka pakai is. Joe is. Lalu not menunjukkan negatif. Lalu menggunakan ing, playing. Joe is not playing basketball in the schoolyard. Lalu, nah ini bentuk pertanyaan. Kalau pertanyaan kan to be-nya taruh depan. Ya, are you eating? Are you eating? Nah, kalau WH question atau pertanyaan yang jawabannya pertanyaan yang dimulai dengan what, when, where yang dimulai dengan huruf W dan H, maka what, when, where-nya ditaruh di depan to be-nya. What are you eating on the store? It looks delicious. What are you eating? Ya, kenapa pakai are? Karena subjeknya adalah you. Ingat kalau pertanyaan, subjeknya ditaruh setelah to be-nya. Lalu diikuti dengan ing, eating. Ya, jadi yang kuning-kuning ini bisa dilihat ya, yang kuning ini adalah verb ing ya. Lalu yang merah-merah ini adalah to be. Lalu yang hijau ini adalah subjeknya. Oke. Next. Number 4, Mommy is cooking a roast chicken in the oven for dinner. Mommy subjek. Lalu tambah is. Kenapa is? Karena mommy itu sama dengan she, satu orang. Mommy is cooking a roast chicken. Lalu I am not buying anything. I don't bring any money. I'm not buying anything. Are the children doing their homework? Nah, kenapa pakainya are? Karena children ini lebih dari satu. Kalau cuma satu itu child, ya, CHILD itu satu. Kalau children itu lebih dari satu, maka dia sama dengan they. Children itu sama dengan they. Kalau child, ya, itu sama dengan he atau she. Nah, kalau children banyak, berarti plural, ya, jamak, maka pakainya are. Are the children doing their homework? Nah, kenapa ya? Di sini pakai their karena children. Lalu Mr. Sabto is waiting for the latecomers at the school gate. Kenapa pakai is? Karena Mr. Sabto itu satu orang sama dengan he. Lalu diikuti dengan waiting. Lalu are you writing a letter for Granny? Ya, you pakainya are karena pertanyaan maka dibalik jadi are you. Nah, itu yang pertama. Lalu yang activity D, ini jawabannya I am erasing the whiteboard ya. Ini kan erase akhirannya ya, maka nya dihilangkan ganti dengan ing, erasing. Nah, sama juga dengan taking.
tulisan aslinya kan verb satunya take, T-A-K-E. Karena akhirannya E, maka E-nya dihilangkan ganti dengan ing, taking. Johnny is taking a bath right now. The bricklayer is repairing the wall outside. The bricklayer subject, lalu is to be, lalu repairing verb ing-nya. We are studying English at the moment, ya. We are studying English. They are eating fried rice in the dining room. They are eating fried rice in the dining room. Is Nana taking my book just now? Nah, is Nana karena pertanyaan, jadi bukan Nana is. Oke. Lalu selanjutnya, he is forgetting what I am saying. He is forgetting what I am saying. Lalu, are you listening to the teacher? Ya, pakainya are karena subjeknya adalah you. Lalu she is reading a novel in the class, subjek she, lalu to be-nya is, lalu verb ing she is reading. Terakhir, the tourist is leaving the town. The tourist menggunakan is karena turis ini bisa satu orang laki-laki, bisa satu orang perempuan. Ini umum ya, turis itu umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi satu orang, maka pakainya is. The tourist is. Sorry. Di bukunya pakainya plural ya. The tourists are. Ya, jadi kalau plural, the tourists pakai s, pakainya are. Kalau ada s-nya ya. Oke. Lanjut. Activity E. Nah, activity ini yang pertama negatif. Roman is not cheating. Kalau dibuat jadi pertanyaan, bisa berubah menjadi positif. Pertanyaannya bisa juga tetap negatif. Kalau positif, is Roman cheating on the exam? Itu kalimat pertanyaan positif. Kalau negatif, jadi isn't Roman. Jadi is not-nya di depan. Is not Roman cheating on the exam, gitu ya. Tapi kita jadikan positif saja biar mudah. Lalu Maria is baking cookies in the kitchen. Kalau negatifnya, Maria is not baking cookies in the kitchen. Ingat ya, pakainya ing, verb ing, karena kita berbicara tentang present continuous. Maria, subjek, tambah is, tambah verb ing, baking. Lalu pertanyaan, is Jaya singing a song in the bathroom? Kalau positifnya, Jaya is singing a song in the bathroom. Lalu, is Shinta watering the flowers in the garden? Is Shinta watering the flowers in the garden? Negatifnya, Shinta is not watering the flowers in the garden. Ini sekalian bisa dicek ya jawaban teman-teman semua ya di bukunya. Silakan dicek mana yang betul, mana yang kurang betul. Lalu the man is not selling mangoes in front of the store. Lalu questionnya, pertanyaannya, is the man selling mangoes in front of the store? Nah, itu adalah jawaban untuk latihan yang minggu lalu. Ya, tentang present continuous tense. Jadi perlu diingat, present continuous tense itu menggunakan subjek, ditambah to be, ditambah verb ing. Jangan pakai verb one. Ya, karena kalau ada to be maka harus verb ing. Verb ing ya, ing. Cheating, baking, singing, watering, selling, ini namanya verb ing semua. Nah, itu review tentang present continuous tense. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang comments. Apa itu comments? Comments itu adalah perintah, ya. Jadi, to ask someone to do something, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu arti dari comments. Comments itu artinya perintah, yaitu to ask someone, meminta seseorang to do something, melakukan sesuatu. Meminta seseorang melakukan sesuatu ya untuk kita, ya. Nah, bagaimana cara membuat kalimat perintah? Ini disebut kalimat perintah ya, comments. Bagaimana cara membuatnya? Membuatnya hanya seperti ini, cukup menggunakan verb, kata kerja, diikuti dengan objek, boleh ditambahkan please untuk membuatnya lebih sopan. Ya, jadi permintaannya, kalimat permintaannya atau kalimat perintahnya bisa ditambahkan please untuk membuatnya lebih sopan, ya, to make it more polite. Verb, ingat verbnya adalah verb satu. Verb yang digunakan kata kerja. Verb itu kata kerja ya teman-teman ya, kata kerja. Kata kerja. Verb itu kata kerja. Kata kerja bentuk pertama, lalu ditambahkan objek. Contohnya seperti apa? Misal, open the door. Nah, open the door. Open ini kata kerja bentuk pertama. Buka pintunya. Open the door, please. Kalau ada please-nya berarti tolong buka pintunya gitu. Kalau nggak ada please-nya berarti cuman buka pintunya.
Nah, itu kan kalimat perintah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita sering bilang maju ke depan, mundur ke belakang gitu. Itu kalimat perintah juga. Tulis di bukumu. Nah, itu kalimat perintah. Jadi diikuti dengan kata kerja. Tulis di bukumu. Dengarkan lagunya. Itu kalimat perintah. Kalau dalam bahasa Inggris, verb tambah objek. Open the door, please. Buka pintunya. Tolong buka pintunya. Erase the whiteboard, please. Tolong hapus papan tulisnya. Ya, erase itu hapus. Hapus papan tulisnya. Tolong hapus papan tulisnya. Silence, please. Nah, silence itu artinya diam. Ya, silence, please. Jangan berisik. Diam. Gitu ya. Silence, please. Wake up now. Bangun sekarang. Ya, wake up itu bangun, wake up, ya, wake up now, bangun sekarang. Nah, ini kalimat perintah. Lalu go inside the classroom, go, kata kerjanya adalah go, ya, pergi ke dalam ruang kelas, go inside the classroom. Nah, kalau dilihat sini teman-teman semua, semuanya menggunakan kata kerja bentuk satu, open, erase, silence, wake up, go. Nah, ini kata kerja bentuk satu semua, ya. Help your friend. Nah, help juga termasuk kata kerja. Bantu temanmu. Help your friend. Lalu meresponnya seperti apa? Kalau misal ada orang yang bilang atau meminta kita melakukan sesuatu, responnya seperti apa? Misal open the door please. Alright. Nah, tolong buka pintunya. Alright, baik gitu ya. Ini jawabannya. Kalau mau melakukan ya boleh bilang alright. Boleh juga bilang yes of course. Erase the whiteboard please. Tolong hapus papan tulisnya. Yes of course. Oke ya. Baik. Tentu saja ya, boleh. Silence please. Oke. Nah, bilang gini juga nggak apa-apa. Berarti ini mau melakukan. Ya. Atau bilang sure. Tentu saja. Berarti mau melakukan. Misal temannya bilang erase the whiteboard please. Sure. Nah, berarti dia akan melakukan perintah tersebut. Kalau misalkan tidak bisa, misal nih, sorry, my hands are full. Maaf, saya nggak bisa. My hands are full. Saya sedang ada banyak pekerjaan. Ya, jangan diartikan terlalu literally juga ya. Jangan terlalu kata per kata. Jadi my hands are full bisa diartikan maaf saya tidak bisa. Artinya saya banyak kerjaan yang lain. Ya. Atau bisa juga sorry I can't. Simpelnya seperti itu ya. Mudahnya tinggal bilang sorry I can't. Maaf saya nggak bisa. Misal temannya ada yang bilang, open the door please. Lalu kamu bilang, sorry, I can't. Maaf, saya nggak bisa. Ya, selalu diawali dengan sorry, permintaan maaf. Maaf, saya tidak bisa bantu. My hands are full, saya sedang banyak pekerjaan. Oke, nah ini adalah contoh-contoh jawabannya, responding. Ya, responding to comments. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Bagaimana dengan kalimat-kalimat ini? Apakah ini kalimat perintah yang benar? Opening your book, please. To stand up, please. Speaks louder, please. Play the movie, please. Ini kalimat-kalimat perintah yang betul atau kurang tepat? Nah, jawabannya adalah mereka kurang tepat. Kenapa? Nah, karena ini pakai ing. Yang betul open your book, nggak pakai ing. Yang ini pakai to. Yang betul stand up, please. Nggak usah pakai to. Yang ketiga, nggak usah pakai s. Langsung aja speak. Kan verb 1. Yang terakhir, nggak pakai ed. Karena ini pakai verb 1. Play the movie, please. Nah, ini yang betul, yang ini yang salah. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau ada situasi-situasi seperti ini, the room is hot, ruangannya panas, I cannot hear the news from the TV, saya nggak bisa dengar beritanya nih yang di TV, nggak kedengeran. The floor is dirty, lantainya kotor. I can't see the writing on the board, tulisan yang di papan tulis saya nggak kelihatan. My phone battery is low, telepon saya, handphone saya baterainya sudah mau habis. Nah, kalau ada situasi seperti ini gimana kita meminta seseorang melakukan sesuatu? Nah, yang pertama misal the room is so hot, ruangannya panas, kita bisa bilang turn on the air conditioner please. Tolong nyalakan AC-nya. Atau kalau nggak ada AC, kipasnya boleh. Turn on the fan please. Kalau yang kedua, beritanya nggak kedengeran, ya suaranya gedein. Turn up the volume please. Ya, turn up the volume. Tolong besarkan suaranya, volume TV-nya. Lalu yang ketiga, lantainya kotor, ya disapu. Kita minta orang untuk nyapu. Gimana caranya? Sweep the floor please. Tolong lantainya disapu.
Lalu yang keempat, I cannot see the writing on the board. Tulisannya misalkan terlalu kecil, nggak kelihatan ya. Kita bisa minta tulisannya diperbesar dengan bilang make the writing bigger please. Make the writing bigger please. Ya, atau bisa juga write bigger. Tulis dengan lebih besar. My phone battery is low. Nah, baterai saya lemah nih handphonenya. Kita bisa minjem charger teman dengan bilang lend me your charger please. Tolong dong pinjemin saya chargernya. Nah, ini adalah situasi-situasi yang kita bisa menggunakan comments. Oke. Nah, nanti ini bisa dijadikan contoh ya. Dan ini videonya bisa diputar-putar lagi, diulang lagi biar semakin paham tentang present continuous dan juga how to give a comment. Oke, itu materi untuk hari Selasa tanggal 24 ya. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak mengerti, masih ada yang kurang dipahami, silakan bisa ditanya-tanya nanti. Oke, teman-teman, thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.